masyarakat Surabaya ingin tahu sekilas tentang kenapa banner atau dukungan dari masyarakat tiba-tiba muncul untuk mendukung Pak Hatoni menjadi calon wali kota. Bisa dikisahkan sekilas saja. Ya, itu tidak muncul, tidak izin saya juga tidak, konfirmasi juga tidak. Mereka membuat kegiatan juga tidak ada, saya dimintai bantuan itu kok tidak ada. Tetapi kan kemarin kalau lihat di beritanya pun juga gitu, saya kemarin juga diundang juga, tetapi saya tidak datang karena memang saya sejak awal saya sampaikan di Gerindra itu tidak membuka pendaftaran, kemudian di Gerindra diputuskan melalui keputusan elit, dan juga melihat kondisi saya sendiri untuk mencalonkan wali kota itu konsekuensinya berat, harus ada pembiayaan yang besar. Sementara kami tahu diri harus siswa rumongso, itu tidak mungkin rasanya untuk bisa melakukan. Saya hanya sekarang ini ingin menyelesaikan tugas saya dengan sebaik-baiknya, dan itu sebagai bentuk pengabdian saya kepada masyarakat, itu saja. Ya, ketika kemarin itu muncul dukungan itu kan mungkin saja respon masyarakat terhadap apa yang sudah saya lakukan, ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa senang, sehingga ketika ada kontestasi pilkada ini mau dimulai, mereka mengusulkan gitu. Dan itu adalah bentuk, menurut saya bentuk daripada demokrasi yang murni, karena adalah keinginan itu tidak muncul dari calon, tetapi adalah muncul dari rakyat. Dan terhadap hal ini saya mengucapkan juga terima kasih. Kalau kemudian dukungannya kan dukungan menjadi wali kota, baik kan. Kalau menjadi perampok itu ya saya itu. Tetapi saya mengucapkan apresiasi lah. Tapi bagaimanapun Mbak, atau saya juga dengar informasi bahwa memang Partai Gerindra tidak membuka pendaftaran, tapi BPC ya, Partai Gerindra Surabaya juga mengusulkan sejumlah nama, di mana salah satunya yang saya dengar itu nama Pak Hatoni diusulkan. Ya, terima kasih kalau itu diusulkan oleh partai, dan partai elit DPC, pimpinan partai punya kebebasan untuk menilai kader, dan untuk kader yang diusulkan tentu kan partai punya pertimbangan-pertimbangan, beberapa persyaratan, kemudian beberapa kepatutan dan kepantasan, serta kemungkinan keberhasilannya pasti sudah dihitung itu. Kalau kemudian partai mengusulkan itu, saya sebagai kader ini adalah sebuah tanggung jawab moral yang harus saya siapkan kalau memang itu benar. Tetapi kan sejauh ini kami tidak pernah membicarakan dengan elit partai, walaupun di tingkat DPC maupun PAC. Kami tidak mencoba untuk masuk dalam bahasan itu, karena dalam rapat DPC sudah disampaikan kaitan dengan pilkada, prosesnya itu dilakukan melalui rapat-rapat pimpinan, dan rapat-rapat pimpinan itu kami fokuskan juga itu kepada tataran sekretaris, ketua bendahara, begitu loh. Kemudian biarkan di dalam rapat yang di tingkat DPD maupun DPC dan DPP. Nah, kalau kemudian dari usulan itu umpama benar ada, dan kemudian ternyata muncul rekomendasi benar, perintahkan sebagai kader, semua harus siap. Di Gerindra begitu, siapapun orangnya, apakah itu ranting ataukah PAC atau DPC atau bahkan kepengurusan inti yang juga sudah duduk di dewan seperti saya begini, ditunjuk ya harus berangkat. Itu kalau memang adalah perintah dari DPP. Atau nih di obrolan warung kopi, ya, suara Eri Cahyadi itu seakan-akan sudah tidak terbentuk 60% lebih. Ya, maka ada sebagian masyarakat menyimpulkan bahwa Eri Cahyadi tidak terkalahkan. Ya. Nah, untuk mengatasi bumbung kosong atau kotak kosong,
elit sudah istilahnya memprioritaskan atau membentuk sebuah lawan tanding agar tidak ada bumbung kosong. Bagaimana merespon itu? Kalau masalah bumbung kosong memang kalau Surabaya itu gudangnya perguruan tinggi, di Surabaya itu gudangnya orang pintar, Surabaya itu gudangnya orang cerdik, pandai dan pemberani. Tetapi kalau kemudian sampai bumbung kosong itu menunjukkan bahwa proses demokratisasi di Surabaya layu sebelum berkembang, adalah demokrasi di Surabaya itu adalah ada terjadi kemunduran, tidak ada kemajuan. Nah, untuk itu perlu ada sebuah kontestasi. Namanya pemilu berarti pemilihan. Namanya pemilihan itu tidak hanya satu, harus lebih dari satu, minimal dua. Itu artinya ketika nantinya rekomendasi dari Partai Gerindra turun ke Pak Ahatoni, itu artinya Pak Ahatoni bukan dari gangguan skenario bumbung kosong tadi. Saya ini, maaf saja, saya ini dicetak bukan untuk jadi jadi boneka politik ya. Dan saya membentuk pribadi saya itu bukan menjadi boneka. Dan kalau kemudian orang lain ada rencana begitu, mungkin lebih baik cari yang lain saja gitu. Kalau kemudian ada perintah dari partai, saya juga akan memberikan opsi pilihan terbaik untuk masyarakat Surabaya, tidak sekedar hanya menggugurkan persyaratan itu saja. Surabaya harus lebih bagus. Kalau kemudian ada rekomendasi atau mungkin kepercayaan dari DPP memang gitu ya, siapa saja termasuk saya juga, kita harus menawarkan sebuah perencanaan program Surabaya yang jauh lebih baik. Dan ini adalah sebuah tantangan yang maju. Itu namanya demokrasi yang maju. Tetapi kalau demokrasi hanya bumbung kosong, demokrasi hanya menyertakan calon-calon tadi seperti saya katakan boneka gitu. Itu demokrasi ini demokrasi yang lebih baik nggak ada pemilu, itu aja. Untuk apa? Biaya banyak-banyak. Yang terakhir Pak Ahatoni, ketika nantinya Rekom itu turun, tentu Pak Ahatoni kan sudah 5 tahun ini menjadi wakil ketua DPRD Surabaya. Tentu plus minus dari kepemimpinan Eri Cahyadi kan pasti ada itu. Kalau boleh tahu kira-kira apa sih yang sukses pernah ditorehkan oleh Eri Cahyadi dan apa sih kekurangannya? Kalau ngomong begitu saya harus jujur bahwa undang-undang itu menyatakan bahwa pemerintahan adalah DPRD dan wali kota. Kalau kita melihat orang kekurangannya pasti ada banyak orangnya. Tetapi kan kita sebagai masyarakat kota yang yang memiliki semangat kebersamaan untuk maju, saya harus lebih melihat keberhasilan beliau. Beliau juga bisa menjadikan Surabaya lolos dari krisis COVID, kemudian lepas dari kemiskinan dan sebagainya. Menurut data-datanya kan gitu. Nah itu kan juga buah karya antara pemerintah kota dan DPRD. Dan saya nggak maulah menjelekkan orang, janganlah. Jadi mari kita lihat budaya baik saja, kita saling mendukung program yang sudah dibuat pemerintah kota. Tetapi kalau kemudian nanti diberi kesempatan, selain program baik beliau, kami juga akan menawarkan program-program lain. Apa itu Pak Ahatoni? Ya nanti kan kita pikirkan. Oke. Tapi kan tidak mau berandai dulu. Terima kasih Pak Ahatoni.